气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 15 Lembah Tianming, 9. Xiao Yan mengangguk, membungkukkan tangannya dengan hormat kepada Kaisar Ming, dan mengikuti Xiao Long ke celah. Begitu dia memasuki celah ini, tekanan ruang yang kuat menekan Xiao Yan, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Tekanannya jauh lebih besar daripada tekanan lorong ketika dia pertama kali datang ke benua ini, dan itu sudah melampaui batasnya. Xiao Long melihat bahwa Xiao Yan bisa memasuki celah di ruang ini, dan dia melambaikan tangannya dengan puas. Film pelindung mengelilingi Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba menarik napas lega. Adegan akrab di sekitar muncul di depan mata Xiao Yan lagi, bintang-bintang di langit tampak sangat indah, dan tidak ada yang aneh di sekitar mereka, tetapi bintang-bintang ini luar biasa mempesona dan indah. Xiao Yan melihat sekeliling, dan tiba-tiba Xiao Long bertanya kepada Xiao Yan, api apa yang baru saja kamu gunakan? Xiao Long juga sangat ingin tahu tentang jenis api yang digunakan Xiao Yan saat bertarung, dan mau tidak mau bertanya pada Xiao Yan. Itu adalah jenis api yang dikatakan secara alami dibiakkan antara langit dan bumi di benua Doqi. Itu disebut Yi Huo. Semoga berhasil, bocah itu menerimanya, kata Xiao Yan langsung. Wajah Xiao Long berubah ketika dia mendengarnya, dia sedikit mengernyit, meraih lengan Xiao Yan, dan Doqi benar-benar mengabaikan perlawanan Doqi Xiao Yan dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Betulkah, leluhur, ada apa? Tindakan Xiao Long juga mengejutkan Xiao Yan, dan dia segera menghembuskan napas dingin dan bertanya. Api yang berbeda, wah, sebenarnya, apa yang kamu miliki di tubuhmu bukanlah apa yang kamu sebut api aneh. Bagaimana mungkin dunia seperti itu melahirkan semacam api dengan kekuatan seperti itu? Xiao Long menghela nafas. Xiao Yan tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu, bukankah api aneh ini terintegrasi dengan energi langit dan bumi? Xiao Long segera tersenyum dan berkata, hehe, api aneh di tubuhmu sebenarnya adalah api langit di benua ini. Membaca www.wukansu.com hanya mengurangi kekuatannya. Tubuh Xiao Yan Fei tiba-tiba bergetar, mengurangi kekuatannya. Api berbeda ini telah disempurnakan menjadi langit dan bumi di benua Doqi, dan bahkan telah diturunkan. Dengan cara ini, kekuatan sebenarnya dari api berbeda lebih dari itu. Apa asal mula api aneh ini? Seperti yang dikatakan para pendahulu, kekuatan api aneh ini telah berkurang, mengapa masih begitu menakutkan? Xiao Yan penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Berbicara tentang api hari ini, sungguh memalukan. Xiao Long membuka lengan bajunya dan merentangkan lengannya, dengan bekas luka bakar yang besar. Xiao Yan melihatnya dengan terkejut, kemampuan pemulihan tubuh seorang kaisar petarung bintang 3 sangat kuat, bagaimana mungkin bekas luka bakar ini muncul di tubuh Xiao Long. Xiao Long membiarkan Xiao Yan melihat jubahnya, dan kemudian berkata, lihatlah bekas luka ini, itu adalah api di tanganmu, dan api di tanganmu sebenarnya hanya satu. Di benua Doudi, orang-orang disebut Tianhuo, dan Tianhuo di tanganmu ini sebenarnya yang pertama di keluarga Xiao dan 20 teratas di seluruh benua, Chaos Shengyan. Chaos Shengyan. Xiao Yan berseru, ini pertama kalinya dia mendengar nama Chaos Shengyan, dan api anehnya sendiri awalnya berasal dari api langit yang sama, mengapa tidak ada tanda-tanda fusi ketika mereka berkumpul, ini membuat Xiao Yan sedikit bingung. Telapak tangannya bergetar, dan nyala api yang menyilaukan muncul di tangan Xiao Yan. Dia melihatnya, dan kemudian bertanya kepada Xiao Long, mengapa api di langit terbagi menjadi begitu banyak bunga. Xiao Long menghela nafas dan berkata, hei, berbicara tentang api aneh di tangan Anda yang disebut benua Doqi Anda, saya khawatir itu juga semacam takdir, karena mengapa itu dibagi menjadi begitu banyak, itu harus dimulai dengan yang jelek. Ada di sini, ayo pergi menemui tetua kedua dulu, dan aku akan memberitahumu nanti. Saat Xiao Long berbicara, jarak sudah ada di sana. Ada ledakan cahaya, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 16 Klan Xiao, 1. Melangkah keluar dari celah, Xiao Yan melihat sekeliling, melihat kakinya, dan benar-benar kagum. Ada lapisan awan di sekitarnya, tetapi tidak ada tanah di bawahnya, tetapi pemandangan indah di sekitarnya benar-benar membuat orang merasa jauh lebih santai. Melihat lingkungan sekitarnya, Xiao Yan tampaknya telah memasuki keadaan yang aneh, dan tubuh serta pikirannya sangat nyaman. Xiao Long menembus awan, dan kota yang ditangguhkan di langit. Xiao Yan terkejut bahwa di kota sebesar itu, kekuatan jiwanya sendiri tidak terdeteksi. Ayo pergi, Xiao Long mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan mengikuti Xiao Long dan terbang ke depan. Semua bangunan di sepanjang jalan itu indah dan menjulang tinggi, dan bahkan bahan dan tiang hias adalah beberapa bahan dan tiang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, sangat makmur. Xiao Long memperkenalkan bangunan yang berbeda ini kepada Xiao Yan, termasuk aula lelang, aula keterampilan bertarung,
aula sekolah, dan berbagai aula, yang membuat Xiao Yan sedikit terpesona, dan bangunan paling megah di pusat kota secara alami adalah kepala keluarga Xiao Aula. Memasuki aula, orang-orang datang dan pergi dalam aliran yang tak berujung, dan sekolah itu makmur, Xiao Yan bisa merasakan ada jejak darah di antara dia dan semua orang. Banyak klan memandang Xiao Yan, yang mengikuti Xiao Long, dan melemparkan pandangan aneh. Untuk Xiao Yan, klan baru ini, banyak orang sangat penasaran. Dikatakan bahwa sumber kaisar tidak lagi di benua Doqi. Kesal, saya tidak berharap bahwa Dou Di akan lahir, dan saya penuh dengan keraguan di hati saya, tetapi Xiao Long ada di depan, dan tidak ada yang berani bertanya. Harus menebak. Xiao Yan juga merasakan tatapan aneh ini, tapi dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya, dan mengikuti Xiao Long ke aula di tengah gedung. Setelah berjalan melalui beberapa jalan, kami tiba di aula di tengah gedung. Tentu saja, ini juga merupakan tempat terpenting bagi klan Xiao. Begitu dia berjalan ke aula, beberapa napas kuat mengalir ke wajahnya, roh Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar, bahkan Kaisar Ming tidak bisa menandingi napas ini. Ada beberapa orang tua yang duduk di aula, Xiao Yan melihat sekeliling, lalu membungkuk dan berkata dengan hormat, bocah Xiao Yan memberi hormat kepada semua leluhur. Beberapa lelaki tua memandang Xiao Yan, lelaki tua yang duduk di tengah tersenyum, melambaikan jubahnya, dan berkata, jangan terlalu sopan, duduk saja. Nama lelaki tua itu adalah Xiao Li, dia adalah tetua tingkat veteran di keluarga Xiao, tetapi dia bukan leluhur pertama dari keluarga Xiao. Nenek moyang keluarga Xiao bernama Xiao Yao. Alasan mengapa keluarga Xiao adalah salah satu yang terbaik di Dizu adalah semua karena leluhur pertama dari keluarga Xiao. Betapa menakutkan kekuatannya. Tetapi tidak ada yang melihat leluhur ini selama lebih dari 500 tahun, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi untuk berlatih. Sekarang di klan Xiao, Xiao Li adalah yang terbesar, tetua kedua, terutama di atas Xiao Long, dan semua yang ada di klan ditentukan olehnya. Xiao Yan tidak menunda, dan langsung pergi ke tempat yang paling dekat dengannya dan duduk. Xiao Long mendekati Xiao Li dan membisikkan sesuatu di telinga Xiao Li. Xiao Li langsung mengerutkan kening dan segera pulih. Xiao Long berbalik dan duduk di sisi kanan Xiao Li. Xiao Yan, sebagai pemilik keluarga Xiao, aku menyambutmu di benua Dou di atas nama keluarga Xiao. Pria tua itu tersenyum. Membaca www.wukansu.com. Terima kasih banyak untuk para leluhur. Xiao Yan buru-buru membalas hormat. Orang tua itu segera bertanya dengan suara yang dalam, kamu harus tahu bahwa kamu memiliki Chaos Sein Yan di tubuhmu, kan? Xiao Yan mengangguk, dalam perjalanan ke keluarga Xiao, Xiao Long memberitahunya beberapa informasi yang relevan. Semua tetua di aula mendengar kata-kata, kekacauan Seng Yan, dan tiba-tiba ada api aneh di mata mereka. Kekacauan Seng Yan, para tetua saling memandang dengan cemas, dengan ekspresi berbeda di mata mereka, dan semua orang menatap Xiao Yan. Xiao Li tiba-tiba berdiri dan berkata kepada para tetua, ayo pergi dulu, aku ada hubungannya dengan junior Xiao Yan. Semua orang mengerti bahwa itu pasti terkait dengan Chaos Sein Yan Xiao Yan, termasuk Xiao Long, semua berdiri dan menjawab iya. Dengan hormat, dan kemudian mundur. Hanya Xiao Yan dan Xiao Li yang tersisa di aula. Xiao Li berjalan ke Xiao Yan dan berkata dengan lembut, Junior Xiao Yan, apakah kamu tahu keadaan Chaos Seng Yan di tubuhmu? Xiao Yan mengangguk dan berkata, leluhur Xiao Long telah memberitahu generasi muda beberapa waktu yang lalu, tetapi generasi muda masih belum cukup memahami informasi inti dari Chaos Seng Yan. Xiao Li mengangguk, tersenyum, dan berkata, Sein Yan yang kekacauan ini memang memiliki banyak rahasia. Sekarang setelah kamu adalah pemiliknya, kamu juga harus mengetahui beberapa hal tentang Yan kekacauan ini. Xiao Li melambaikan tangannya di antara jari-jarinya, tembakan cahaya ke arah alis Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan tiba-tiba muncul ribuan tahun yang lalu ketika seorang tetua dari keluarga Xiao mengkhianatinya. Pada saat itu, tetua ini adalah pemilik Chaos Seng Yan. Pria ini memiliki ambisi besar dan mencoba mencaplok seluruh klan Xiao. Namun, kekuatan para tetua bukanlah vegetarian, jadi kedua belah pihak memulai pertempuran skala besar, pertempuran sengit pada akhirnya, kekacauan Seng Yan melarikan diri ke benua Doqi karena saluran luar angkasa dibuka oleh penghancuran diri beberapa tetua. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 17 Klan Xiao, 2. Tidak mungkin untuk mengetahui mengapa Chaos Seng Yan dibagi menjadi berbagai benua Doqi. Api yang berbeda disebutkan di atas, tetapi Chaos Seng Yan ini tidak memiliki dukungan dari Ki asal Kaisar, dan kekuatannya secara bertahap melemah. Namun, ketika Kaisar Dou tiba setelah daratan, api aneh ini sedikit bersemangat untuk bergerak, tetapi mereka semua ditekan oleh Kaisar Yan peringkat pertama. Bagaimanapun, Xiao Yan diwarisi dari Kaisar Yan yang paling kuat, jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Chaos Seng Yan akan terus memperkuat kemampuannya sendiri setelah menyerap Ki asal Kaisar di benua Doudi, dan ketika tumbuh ke tahap tertentu, itu akan memungkinkan pemiliknya untuk memperoleh kemampuan Skyfire yang sangat kuat. Chaos Seng Yan, api langit ini sangat terkenal di benua Doudi. Di zaman kuno, Chaos Seng Yan menempati peringkat ke-18 pada peringkat Skyfire benua Doudi, yang merupakan keberadaan yang cukup menakutkan. Keluarga Xiao memiliki total 3 api surgawi, yang merupakan pencapaian yang sangat baik dalam keluarga Disu. Hari-hari ini api telah didambakan oleh pasukan di sekitarnya, tetapi keluarga Xiao selalu menjadi klan kuno, dengan beberapa formasi perlindungan keluarga yang diturunkan dari leluhur mereka, yang tidak dapat dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan yang mengingini keluarga Xiao. Itulah sebabnya mereka tidak berani bertindak gegabah. Chaos Seng Yan adalah Skyfire terkuat di klan Xiao. Informasi tentang Chaos Seng Yan terus mengalir di benak Xiao Yan.
Setelah membaca semua ini, Xiao Yan dipenuhi dengan emosi. Tampaknya musuh terbesar klan Xiao di masa lalu adalah api aneh di tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semua api aneh yang dia kumpulkan di benua Doqi sebenarnya adalah api langit di benua Dodi. Jika semua api aneh di tubuhnya bergabung menjadi apa yang disebut kekacauan Sein Yan, betapa menakutkannya itu. Xiao Li tersenyum dan segera berkata, "Oke, sekarang kamu tahu hal yang hampir sama. Untuk Chaos Sein Yan di tubuhmu, kamu harus menggalinya sendiri. Aku hanya bisa memainkan peran pemandu paling banyak untukmu. Anda ke suatu tempat untuk melihat sesuatu terlebih dahulu. Anda harus terbiasa dengannya." Xiao Yan tertegun sejenak, lalu segera mengangguk. Tempat ini hanya di sini, sepertinya tidak ada yang akrab dengannya. Terserah dia, ikuti saja. Keduanya berjalan keluar dari aula dan terbang dengan kecepatan lambat. Xiao Li sedang bermain dengan dua bola kecil di tangannya, tetapi bola-bola kecil itu memancarkan aura aneh. Xiao Li menoleh dan berkata, "Junior Xiao Yan, kamu melihat ke kejauhan. Apakah kamu melihat benda itu?" Xiao Yan melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Li, dan langsung terkejut. Tidak jauh dari sana, sebuah menara emas menggantung di langit. Xiao Yan melebarkan matanya dan berkata dengan terkejut, bukankah ini Tian Fan Qi? Pagoda, kenapa kamu ada di sini?" Xiao Li tertawa dan berkata dengan tenang, "Kamu sepertinya yang mengangkat menara ini." Saat berbicara, sosok Xiao Yan telah datang ke depan menara pemurnian Qi. Apakah menara ini masih memiliki spiritualitas? Xiao Yan gemetar di dalam hatinya, berpikir kembali, mungkinkah itu api hati yang jatuh yang tertinggal saat itu? Tetapi jika dikatakan bahwa itu diubah oleh nyala api hati yang jatuh dari anak muda itu, tetapi saya tidak merasakan nafas nyala api hati yang jatuh. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki sedikit bingung, bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dengan menara emas yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Xiao Yan melihat menara dengan hati-hati. Dari penampilannya, itu memang menara Tian Fan Qi di Universitas Canaan. Itu persis sama. Xiao Yan melangkah maju lagi, meletakkan tangannya di menara dengan lembut, dan kemudian ketika tangan Xiao Yan menyentuh tubuh menara sedikit, tiba-tiba, cahaya menara besar di depannya bergetar dan menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Benda besar itu menjadi seukuran telapak tangan dalam sekejap, dan UU membaca www.wukansu.com perlahan ditangguhkan di depan Xiao Yan. Xiao Li yang berdiri di belakang Xiao Yan juga sedikit terkejut, tapi dia masih memainkan dua bola kecil dengan aura yang sangat di tangannya. Xiao Yan menatap menara kecil yang mengambang di depannya, dan perlahan memegang menara kecil di tangannya, hatinya tiba-tiba bersemangat. Saat benda ini dipegang di tangannya, aura yang kuat membuat hati Xiao Yan bergetar, menara ini benar-benar luar biasa. Selain itu, dapat dikecilkan dan dibawa-bawa, yang mengejutkan Xiao Yan. Selain kegembiraan dan kejutan, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah menara ini menara Qi pembakaran surgawi di Universitas Canaan? Jika demikian, bagaimana bisa sampai ke benua Doudi ini? Jika tidak, apa itu? Bagaimana bisa persis sama dengan menara Qi Tianyan di Universitas Canaan? Dan itu menyusut seukuran telapak tangan. Menara apa ini? Xiao Li segera bertanya pada Xiao Li. Xiao Li terdiam, menara ini dan Xiao Yan datang ke benua Doudi pada saat yang sama, dan mereka datang langsung ke klan Xiao. Ketika mereka muncul, semua orang di klan itu sedikit terkejut. Karena mereka semua berasal dari benua Doqi dan membawa aura Xiao Yan, ketika mereka muncul saat itu, semua orang di klan sedikit terkejut, karena Xiao Yan akan datang, dan menara ini tiba-tiba muncul di sini pada saat yang bersamaan, jadi Xiao Li juga memikirkan hal ini. Dia mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, menara ini sepertinya adalah menara Tian Shen Qi, tetapi aura yang memancar dari menara itu tidak dimiliki oleh menara Tianyan Qi, yang membuat Xiao Yan bingung. Xiao Li tersenyum dan berkata, lupakan saja, jangan bingung, menara ini tampaknya terkait denganmu, kamu dapat mengambilnya kembali dan mempelajarinya perlahan. Kamu mungkin sedikit tidak nyaman ketika kamu baru saja datang ke dunia yang aneh ini, jadi kembali dan istirahat dulu. Xiao Yan mengangguk, menyingkirkan menara, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 18 Klan Xiao 3. Tunggu sebentar, leluhur, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada leluhur. Ketika Xiao Yan pertama kali tiba di benua ini, dia menemukan serangkaian hal yang tidak dapat dipercaya. Mungkin lelaki tua di depannya ini bisa menjelaskan kebingungannya. Xiao Li melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Xiao Yan berbicara. Aku tidak tahu bagaimana leluhur tahu tentang kedatanganku. Xiao Yan bertanya. Serangan menyelinap kemarin selalu membuatnya sangat bingung. Xiao Li melihat ekspresi Xiao Yan yang sangat waspada, tersenyum dan bertanya, mungkinkah aku tidak memiliki kemampuan untuk merasakan keturunanku? Tidak, bukan itu yang dimaksud Junior. Kemarin, dia diserang oleh beberapa orang yang tidak dapat dijelaskan dalam perjalanan ke sini. Dia menyergap terlebih dahulu dan datang ke Junior, jadi Junior itu sedikit bingung, jelas Xiao Yan. Serangan menyelinap, itu datang untukmu. Apakah kamu tahu siapa itu? Kenapa Xiao Long tidak memberitahuku sekarang? Xiao Li tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Hanya para tetua dari keluarga Xiao yang tahu tentang keberadaan Xiao Yan. Xiao Yan tersedak, bukan Xiao Long tetapi Kaisar Ming yang menjemputnya. Kaisar Ming memberitahu Xiao Long bahwa Xiao Yan tidak tahu, jadi Xiao Long mungkin tidak tahu bahwa dia diserang. Siapa nama orang tua Yi dari Sekte Iblis Yi?
Xiao Yan menjawab, berani mengandalkannya. Xiao Li berpikir sejenak, dan berkata kepada Xiao Yan dengan tegas, Xiao Yan, aku akan menangani masalah ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir, cobalah untuk tidak keluar, dalam waktu 1 tahun, dan tunggu sampai tahun depan untuk masuk. Setelah keanggotaan klan, saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda keluar untuk berlatih. Xiao Yan mengangguk. Ketika dia datang ke benua ini, dia benar-benar harus menghabiskan sedikit waktu untuk memahami, dan kemudian dia memikirkan Xiao Xuan, dan buru-buru bertanya, yah, ada satu hal lagi untuk ditanyakan kepada leluhur, dengan hanya satu jejak-jejak jiwa, bisakah aku masih tidak bisa menghidupkannya kembali? Ketika Xiao Li mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengernyit, membelai janggutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya ada jejak jiwa yang tersisa. Ini tidak mudah untuk ditangani. Apakah orang ini penting? Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu juga anggota keluarga Xiao. Agar generasi muda dipromosikan menjadi Dodi, dan jiwa-jiwa tersebar, dapatkah leluhur memiliki solusi? Xiao Li mengangguk dan berkata, ada cara, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Ketika Xiao Yan mendengar bahwa ada jalan, dia sangat gembira, leluhur Xiao Xuan, jika bukan karena dia, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa sampai ke tempatnya sekarang. Xiao Yan bertanya dengan penuh semangat, apa yang bisa saya lakukan? Tolong biarkan leluhur memberitahu saya bahwa generasi muda akan membangkitkan leluhur Xiao Xuan dengan cara apapun. Xiao Xuan. Xiao Li tercengang ketika mendengar nama Xiao Xuan, mengerutkan kening dan memikirkannya, mengapa nama ini begitu akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Xiao Li berkata kepada Xiao Yan, hanya ada satu cara, kamu harus tahu tentang klan obat, kan? Mendengar klan Yao, Xiao Yan sangat jelas, dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dan bertanya, saya tahu klan Yao, ada juga klan obat di benua Dodi. Xiao Li mengangguk, tentu saja, dan hanya klan Yao yang bisa melakukannya, tapi aku tidak tahu apakah mereka bersedia membantumu. Klan Yao berada di arah barat daya, jika junior Xiao Yan sedang terburu-buru, mengapa? Bukankah aku mengirim beberapa orang? Pergi bersamamu. Xiao Yan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, terima kasih untuk leluhurmu, generasi muda ingin mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dan dia akan berangkat setelah pendaftaran klan. Xiao Yan ingin memanfaatkan waktu ini untuk memahami situasinya terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya. Baiklah kalau begitu. Nak, aku juga akan memberimu bantuan tentang Chaos Saint Yan itu. Kembalilah untuk beristirahat hari ini, dan aku akan meminta seseorang membawamu ke kediamanmu. Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, ruang ini bergetar, dan warna aneh melintas di mata Xiao Yan. Pada saat ini, seorang pria berlari dengan cepat, wajahnya sangat jelek, dia berlutut dengan satu lutut, dan melaporkan kepada Xiao Li, penatua kedua, segel pilar binatang hantu bergetar tajam, lihatlah, segel adalah dukungan cepat tidak lagi. Apa? Wajah tersenyum Xiao Li berubah dingin dalam sekejap, ekspresinya berubah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telapak kakinya menembus kehampaan. Xiao Yan segera menyebar sosoknya dan mengikuti di belakang. Di ruang ini, Xiao Yan tidak dapat mengerahkan kekuatannya sendiri dalam hal kecepatan, kekuatan, del. Itu sangat aneh. Dia buru-buru menyebarkan taji tulang, dan nyaris tidak bisa bertahan. Hanya dalam beberapa detik, dia datang ke ujung paling kanan dari keluarga Xiao. Di sudut tersembunyi, di kejauhan, Anda dapat melihat beberapa langit. Pilar-pilar besar, masing-masing bergetar, seolah-olah dirangsang oleh sesuatu.